Halo anak-anak hebat Indonesia, selamat datang kembali di kelas 4, kelas yang menyenangkan dan mengasihkan untuk belajar. Bagaimana? Kalian sudah siapkan untuk belajar kembali bersama Buyun? Mari kita mulai bersama-sama. Sejak lahir, setiap orang secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, sejak kecil, anak-anak sudah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Meski masih berusia dini, anak harus mengetahui apa yang berhak didapat dan yang harus dilakukan minimal saat di rumah. Karena anak pertama kali belajar di lingkungan rumah. Hal ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan anak dan memahami arti tanggung jawab yang diberikan. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Yun, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Kira-kira apa saja ya yang menjadi hak dan kewajiban anak di rumah? Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa sih yang menjadi hak anak di rumah? Yang pertama, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Semua anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Ini merupakan hak yang paling penting karena dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Anak akan merasa bahagia dan dicintai jika ia selalu diperhatikan, dipeluk, dan mendapat perilaku-perilaku penuh kasih sayang dari orang tua. Hak anak yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang dimaksud adalah kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi oleh orang tua agar si kecil dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Hak anak yang ketiga yaitu mendapatkan pendidikan. Keluarga sebagai rumah pertama bagi anak untuk belajar. Akan tetapi, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Pendidikan harus dipersiapkan oleh orang tua untuk anak-anak mereka agar dapat berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Hak anak yang keempat yaitu mendapatkan perlindungan dan keamanan. Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Ini termasuk sikap orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan, seperti melarang anaknya pergi hingga larut malam. Larangan tersebut dilakukan oleh orang tua bukan tanpa sebab. Mereka menginginkan anaknya terhindar dari kecelakaan, pelecehan seksual, atau kekerasan seperti yang sering terjadi di saat ini. Hak anak selanjutnya yaitu mendapatkan kesehatan yang layak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan terbaik untuk kelangsungan hidupnya. Jika anak sedang dalam kondisi sakit, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk segera memeriksakan ke dokter agar kesehatan anak segera pulih kembali. Orang tua bukan hanya memastikan si anak sehat secara jasmani atau fisik, tetapi juga kesehatan mental, psikologis, maupun emosional untuk kehidupannya. Hak anak berikutnya yaitu hak untuk bermain dan pengembangan diri. Anak-anak memiliki hak untuk berbicara, mengungkapkan, dan membagikan apa yang mereka pelajari, mereka pikirkan,
serta mereka rasakan. Orang tua hendaknya membebaskan anak untuk bermain dan mengekspresikan kreativitasnya selama apa yang dia lakukan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itulah tadi beberapa contoh hak anak di rumah. Sekarang, mari kita pelajari apa saja yang menjadi kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak yang pertama yaitu menjaga kebersihan rumah. Orang tua perlu menanamkan sejak dini kepada anak untuk membersihkan rumah, karena kebersihan rumah merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Jangan sampai si anak beranggapan bahwa membersihkan rumah hanya dilakukan oleh orang dewasa. Anak bisa memulai aktivitas yang sederhana, seperti merapikan tempat tidur, merapikan mainan sendiri, melipat baju, mencuci piring, dan menyapu halaman rumah. Sesekali, orang tua perlu memberikan pujian kepada anak ketika anak mau berkontribusi terhadap tanggung jawab yang ada di rumah. Kewajiban anak yang kedua yaitu mematuhi nasihat orang tua. Mematuhi nasihat orang tua merupakan kewajiban seorang anak, karena orang tua adalah pilar utama dari kehidupan anak dan keluarga. Ayah dan ibu bisa mengajarkan kepada anak untuk bertutur kata yang baik. Ketika sedang dinasihati, jangan membangkang, justru sebaliknya, mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Kewajiban anak yang ketiga yaitu menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga. Selain memiliki kewajiban untuk menyayangi orang tua, seorang anak juga harus menyayangi terhadap anggota keluarga yang lain. Anak perlu diberi pemahaman bahwa semua anggota keluarga akan selalu ada untuknya, sehingga harus saling menyayangi. Jika anak-anak suka bertengkar, biasakan anak untuk saling memaafkan dan berpelukan, karena semuanya harus saling menyayangi. Kewajiban anak berikutnya yaitu merawat diri sendiri. Sejak kecil, anak dibiasakan untuk merawat diri sendiri, mulai dari mandi, gosok gigi, dan berdandan. Untuk merawat kesehatannya, anak bisa melakukan olahraga secara rutin. Jika anak sudah terbiasa merawat diri sendiri, maka si anak akan tampil lebih percaya diri. Kewajiban anak berikutnya yaitu mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Seorang anak selama masa sekolah tidak akan lepas dari tugas sekolah. Bila ada pekerjaan rumah, anak harus mengerjakan di rumah sebagai bentuk dari tanggung jawab. Apabila anak menemui kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua. Kewajiban anak yang terakhir yaitu menjaga nama baik keluarga. Orang tua tentunya akan mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu bisa menjaga nama baik keluarga. Hal itu dilakukan dengan cara menanamkan sikap sopan santun, ramah, dan bersikap baik kepada siapapun. Orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya sangat berpengaruh pada masa depan anak itu sendiri dan nama baik kedua orang tua dan keluarga. Nah, anak-anak, itulah beberapa hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah dan tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin beberapa kalian akan terasa berat, namun saat seorang anak sudah terbiasa dan mengerti akan hak dan kewajiban sesuai dengan usianya, maka akan menjadi bekal yang baik untuk masa depannya. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah mau belajar dengan Buyun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.